ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stasiun Hijrah yang saya cintai, ini catatan hijrah saya kedua kemarin. Setelah saya pindah ke Tangerang, kemudian saya benar-benar berikrar untuk memperbaiki diri saya. Saya ikut pengajian dan saya pun selalu berjamaah ke masjid. Seperti tujuan yang sebelumnya, pindah dari apartemen, saya harus rajin sholat di masjid. Dan alhamdulillah, sholat berjamaah di masjid itu membawa berkah bagi saya dan jiwa saya mulai tenang. Sempat kaki saya gemetaran, sempat mau pingsan, sempat mau muntah di saat sholat di masjid, tapi pelan-pelan akhirnya tubuh saya terasa lebih mantap. Pada kesempatan ini saya akan urutkan lagi hikmah-hikmah yang saya dapatkan di saat saya mendapatkan hidayah ini di seri ketiga ini, karena ini adalah seri yang terakhir dari bagaimana saya mendapatkan hidayah. Selanjutnya saya akan bercerita tentang perjalanan saya sesudah hijrah, bagaimana saya step by step belajar tentang ilmu agama dan memperbaiki diri saya sendiri. Yang pertama, saya terus berikhtiar dengan berobat dengan dokter yang sekaligus ustadz yang menasihatin saya, yaitu seminggu sekali saya terus minum obatnya. Dan kemudian beberapa minggu kemudian setelah saya tes di laboratorium tes darah, ternyata SGOT dan SGPT saya langsung normal, alhamdulillah. Dan itu tambah membuat saya semangat. Tapi tubuh saya masih ada gejala baru, yaitu saya sendawa. Jadi sendawa itu terkadang itu bisa 10 kali berturut-turut gitu, benar-benar bunyi gitu ya, dan benar-benar ya merasakan lah ya ada sakit di tenggorokan dan gak enak lah sama orang. Kemudian saya juga terkadang itu cegukan itu sampai beruntun sampai gitu, tapi saya udah ikhlasin aja. Kemudian saya udah paham bahwa khairat itu harus dijadikan tujuan. Jadi ini teguran saya betapa karena saya salah dalam menyikapi hidup ini yang memprioritaskan dunia, mengejar harta gitu. Jadi saya terus jemaah subuh, yang ini yang paling utama. Jadi jemaah subuh saya jalan kaki walaupun berapa, mungkin sekitar 200 meter. Kemudian setelah sholat subuh, zikir saya lanjutkan dengan saya jalan santai. Jadi saya keliling klaster jalan santai sampai saya berkeringat. Nah inilah yang kemarin itu yang pernah saya ceritakan bagaimana caranya saya olahraga. Kalau olahraga ternyata membuat badan saya gampang masuk angin dan asam lambung pun saya kumat gitu loh. Jadi ternyata cukup dengan sederhana saja, yaitu jalan santai sampai kita berkeringat. Nah langkahnya itu waktu itu saya nggak patokan kita tuh berkeringat atau berapa menit, karena nanti takutnya malah membuat lebih capek dan fatty liver kita menjadi bermasalah, kumat gitu. Jadi saya fokus ke 6.000 langkah. Jadi pokoknya saya beli yang gadget yang bisa ngitung langkah. Kemudian dari awal subuh ketika jalan kaki ke masjid kemudian balik lagi itu udah mulai dihitung, dan sisanya nanti setelah saya sholat saya muter-muter klaster gitu. Kemudian saya mulai merasakan bahwa dengan saya sendawa, dengan saya was-was gitu, oh mungkin ini saya mulain ada yang namanya jin atau gangguan jin. Akhirnya saya dinasihatin teman dan saya mulai belajar. Ya akhirnya saya mulain pergi dari satu ustadz ke ustadz lain untuk meruqyah. Ada total waktu itu 3 ustadz
3 ustadz meruqyah diri saya. Ada satu ustadz yang membuat saya benar-benar muntah-muntah, dan alhamdulillah ini membuat saya lebih baik gitu, walaupun nggak sembuh total. Dan memang pada waktu itu saya introspeksi diri, oh mungkin even pun itu ruqyah, terkadang pemikiran saya itu adalah wah ini orang yang bisa nyembuhin gitu. Jadi pada proses ruqyah ini kenapa banyak ustadz, karena saya memantapkan tauhid saya juga bahwa ini adalah sarana dan yang menyembuhkan itu hanya Allah. Hingga saya tibalah di seorang ustadz, sebenarnya dia menjelaskan bahwa ruqyah itu adalah ketika orang lain tuh membantu kita untuk meruqyah diri kita gitu ya. Nah itu biasanya itu hanya berlaku untuk jin-jin sihir gitu ya, ialah jin-jin yang dikirim orang lain karena orang nggak senang, orang-orang yang musyrik gitu ya. Tapi dia bilang mungkin bisa hilang, tapi ada lagi yang namanya jin itu disebut dengan jin nasab, yaitu jin keturunan, yang mana ada perjanjian musyrik orang tua kita atau nenek moyang kita yang akhirnya turun otomatis ke kita. Nah ini harus putus dan harus diobatin secara kontinu. Kemudian yang satu lagi adalah jin kasab katanya, yang mana jin itu disebabkan karena banyaknya dosa kita, sehingga setiap ada celah dosa yang kita lakukan terhadap diri kita ini, itu dia akan menempel di dalam tubuh kita dan mengalir dalam pembuluh darah kita, dan itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Akhirnya saya berpikir wah ini bagus ini gitu, saya berpikir ini tepat banget gini, karena saya merasa juga saya melakukan banyak dosa gitu. Kemudian ustadznya bilang sama saya, metodenya nggak ruqyah tapi hampir sama, metodenya itu adalah terapi Quran. Jadi kamu menjadikan Al-Quran itu sebagai asyifa, sebagai penyembuh diri kamu. Jadi kamu harus dalam bahasanya itu ya meruqyah diri sendiri gitu. Akhirnya saya dapat brosurnya, saya belajar. Ya sebenarnya sih simple ya, kalau memang lagi berat di dalam tubuh, ambil air madu yang diutamakan, dan air bidara. Waktu itu saya sampai beli di Tokped, itu banyak kok yang jual serbuk-serbuk bidara. Simple, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, qul huwallahu ahad, qul a'udzu al-alaq ya, qul a'udzu birabbin nas gitu. Semua masing-masing 3 kali, ditambah surat pertama At-Taubah, yaitu bunyinya ya, saya sampai hafal ya, bara'atum minallahi wa rusuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kemudian ditutup dengan ayat terakhir At-Taubahnya, karena At-Taubah ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah menyikapin orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah doa sebenarnya, yaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang artinya adalah cukuplah Allah sebagai Tuhanku, tiada lain selain Dia. Kemudian saya bertakwa hanya kepada Allah, kemudian dan Dia adalah Tuhan yang menguasai arsy yang agung gitu ya. Jadi subhanallah, saya benar-benar amalkan ini. Terkadang saya tiupin ke air, terus kalau saya misalnya lagi di jalan tiba-tiba kumat, di kereta puyeng, keliengan gitu, saya bacain ke telapak tangan saya. Kemudian setelah selesai diusapin ke seluruh badan saya, ke muka, ke leher dan sebagainya, ke dada, dan saya ketuk-ketuk itulah ya. Yang dulu saya pernah bahas masalah hipnoterapi. Jadi inilah sebenarnya hipnoterapi versinya Muslim, dan inilah yang benar menurut saya gitu ya. Kemudian salah satu dari komponen yang saya suka dari terapi Quran ini adalah menurut dia bahwa ketika kita mau mengusir jin kasab misalnya ini ya, jin yang banyak dosa ini, itu langkah awalnya adalah istighfar, minta ampun dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita minta diruqyah orang lain, nah ini nggak jalan, karena itu hanya berlaku untuk jin-jin sihir, karena jin dikirim orang kemudian dia keluarkan gitu. Karena jin kasab ini kan kita yang melakukan kesalahan gitu ya, jadi sumbernya itu harus dianalisa. Jadi sumbernya kita yang melakukan kesalahan, ya berarti kita sendiri yang harus memperbaikinya. Akhirnya saya diajarin bahwa istighfar itu gampang katanya, harus dilafazkan ya, bagusnya itu di saat tahajud, dan kita disuruh melisting dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi contohnya nih, misalnya nih suka berbohong,
kalimatnya sama. Ya Allah, sekiranya dulu saya sering berbohong dan itulah yang menyebabkan penyakit saya, dan itulah yang menyebabkan siksa saya di dunia, itu yang akan menjadikan siksa saya di kubur dan di akhirat. Maka saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus diurusin satu-satu, jadi listingnya. Jadi saya sempat berpikir kalau kita takut ketahuan istri atau takut ketahuan orang lain, yang paling penting krusial ya kita simpan di hati saja gitu. Tapi yang lain itu perlu di listing karena terkadang lupa gitu. Jadi setiap malam kalau habis tahajud diistighfarin satu-satu gitu. Nah, kalau sudah diistighfarin itu baru selanjutnya itu dia bilang akan ada reaksi gitu. Nah, salah satu reaksi itu adalah kentut yang banyak, kemudian tiba-tiba mau muntah, tiba-tiba mau BAB gitu. Itu semua gejala-gejalanya lah, sampai bau-bau banget keringat kalau tidur gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap. Kemudian di perjalanan hidayah ini saya juga mengalami di saat saya di urusan kerjaan gitu, karena sering nggak masuk, kemudian sering izin, kerjaan mulai terbengkalai, dan memang juga alhamdulillah saya juga punya tim yang bagus, jadi saya minta tolong sama mereka, tapi akhirnya saya juga dipanggil sama yang punya perusahaan. Saya ya ditanya gimana progresnya, gimana langkahnya gitu. Pada saat itu saya benar-benar udah ikhlas sama Allah. Saya bilang ya kondisi saya begini, saya semampunya, saya sebenarnya belum boleh masuk, tapi saya akan berusaha masuk. Tapi kalau badan saya nggak enak dan saya mual atau muntah, ya saya akan pulang, saya bilang. Dan apabila manajemen tidak bisa menerima kondisi saya sekarang, maka insya Allah saya siap untuk diberhentikan. Kemudian manajemen ya cerita ya, manajemen memutuskan ya udah, coba kamu jalanin dulu gimana kerjanya biar bagus, dan intinya outputnya ada gitu, diberi kesempatan lah. Saya bilang ya udah, beri saya kesempatan 3 bulan ke depan. Kalau memang ternyata nggak ada progres atau kerjaan terbengkalai dan saya juga nggak mau menyusahkan perusahaan, maka ya saya mengundurkan diri saja gitu ya. Alhamdulillah step by step saya terus tadi ya, saya istighfar, terapi Quran saya terusin, kemudian ruqyah saya nggak lagi, jadi saya terus terapi Quran, kemudian saya terus berjamaah, jaga makan waktu itu, pokoknya asam lambung itu nggak boleh makan kangkung, ketan, yang paling rawan itu ya kopi gitu, teh jangan dulu deh. Kemudian yang paling aman itu kalau buah itu adalah melon sama pepaya. Kalau makan itu jangan yang digoreng gitu. Jadi ya ayam itu ya direbus gitu ya. Pokoknya semua nggak ada gorengan, itu aja sih. Kalau dari segi makanan alhamdulillah pelan-pelan, kadang seminggu kumat 2 kali, turun jadi 1 kali. Ya, kemudian sebagai penutup dari kisah seri ketiga dari bagaimana saya mendapatkan hidayah ini adalah, yang pertama yang signifikan itu adalah ketika saya memutuskan pindah dari apartemen ke komplek karena alasan ada masjidnya dan jemaah. Itu sangat penting menurut saya. Inilah yang awalnya nanti akan membentuk cara pikir saya bahwa hidup ini harus tujuannya akhirat, jangan dunia. Insya Allah kalau tujuannya akhirat, maka dunianya akan tercapai juga. Dulu saya berpikir, wah jangan sampai sibuk-sibuk ngejar dunia, akhirat, dunianya terbengkalai. Dan saya selalu melihat role model begitu, orang yang alim kok dunianya kurang gitu, nggak sukses gitu, lusuh gitu. Alhamdulillah setelah sampai di sini ternyata saya melihat orang-orang ikhlas ini ada yang pengusaha, punya franchise yang sukses tapi ibadahnya bagus, ada ustadz yang bisa hidup dengan cuma ngajar ngaji tapi kliennya orang-orang yang kayak di Pondok Indah dan lain-lain. Jadi saya merasa Masya Allah, ini benar-benar merubah cara pikir saya, sehingga saya berkesimpulan bahwa tempat tinggal itu sangat berpengaruh. Sahabat-sahabat semua, stasiun hijrah, apabila tempat tinggal kalian tidak memungkinkan atau sulit banget buat kalian sholat berjamaah di masjid, maka pindah, insya Allah nanti Allah akan permudah.
Terus yang kedua kalau urusan masalah dunia kayak yang pekerjaan tadi, saya udah menangkap bahwa masalah dunia tuh simple, kecil, jangan terlalu dianggap ribet gitu. Udah ikhlasin aja gitu loh. Orang udah mau di PHK, mau dilepas apa. Yang penting kita harus tunjukkan bahwa pribadi kita baik dan ngomongnya tulus gitu. Udah kita pasrah gitu. Dan setelah kita mendapat kebaikan manusia, ya toleransi ya jangan juga lupa gitu. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Kayak konsep saya itu ya kalau sakit saya pulang cepat gitu. Kalau kumat pagi saya terlambat, tapi kalau badan saya oke saya berangkat, nggak oke ya saya nggak berangkat gitu. Intinya kita udah pasrah dengan Allah dengan jalan ibadah, kemudian yang urusan dunia tadi kita nggak terlalu pusingin, tapi tetap juga kita nggak lalai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian hikmah yang ketiga adalah karena terapi Quran tadi saya merasakan bahwa ternyata dosa-dosa masa lalu itu nggak mesti diistighfarin aja gitu loh. Setelah diistighfarin itu ternyata itu diberikan pelajaran bagi kita yang dulunya salah itu harus diganti dengan yang benar gitu. Jadi kalau diistighfarin itu udah kita ngaku ini salah gitu, udah ya Allah mohon ampun. Tapi ini nggak selesai di sini, kita harus membalasnya gitu. Nah salah satu yang signifikan itu adalah saya buku-buku. Jadi ketika saya ternyata ada buku-buku yang tentang investasi, tentang Soros atau tentang para ilmu manajemen pakar gitu ya, akhirnya saya buangin semua itu. Saya ganti, mulailah saya beli-beli buku agama, saya lihat ceramah di YouTube kayak Ustaz Khalid Bahasa Lama dan lain-lain, terus saya belilah bukunya. Nah nanti ini mungkin saya akan bahas di season khusus untuk pernah saya sampai hilap itu kebanyakan beli buku dan belajarnya itu sampai saya lalai dalam tugas kerjaan saya gitu. Ya alhamdulillah sahabat Stasiun Hijrah, mungkin inilah 3 hikmah yang saya pelajarin, yang saya tutup dari kisah hidayah saya. Semoga membawa manfaat bagi yang mendengarkan podcast saya. Semoga juga menjadi pemicu Anda semua untuk hijrah atau berbagi cerita kepada saya yang akan saya publish di channel YouTube dan podcast saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.